Tidak harus bawa nama eklesia, saudara. Bawa nama Tuhan aja. Amin, saudara. Ya. Karena nama Tuhan yang dapat menyembuhkan. Nama Tuhan yang dapat memberkati banyak orang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Eklesia cuma sampai di dunia, saudara. Nama Tuhan yang membawa kita sampai ke surga. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya seperti Bung Dedi ditembak. Saya juga ditembak hari ini, saudara. Sampaikan firman, kita harus tetap tunduk dan dengar-dengaran. Amin, saudara. Ya, saya nggak tahu ini lampu mati karena itu juga kali, bukan ya? Oh iya, benar, puji Tuhan. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini, sudah cukup lama, saudara, dengan judul Extraordinary Request for Extraordinary Reward. Nah, ada yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Extraordinary request for extraordinary reward. Ayo, siapa tunjuk tangan? Siapa ada yang tahu artinya? Hah? Permintaan yang luar biasa atau permintaan yang nggak masuk akal untuk reward, hadiah, upah yang luar biasa. Amin. Sehingga dikala kita diminta to do something extraordinary, akan ada pula extraordinary reward. Amin, saudara. Mari kita perhatikan dalam Daniel pasal yang kedua. Ya, kitab Daniel pasal yang kedua. Kita perhatikan ayat 26. Sebentar. Bukan. Pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita awali dulu ya kisah ini. Judulnya Mimpi Nebukadnezar. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, ya, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-Mu itu, kepada hamba-Mu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing dan sebagainya. Saudara, Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel yang begitu kejam. Ya, kita tahu sejarahnya bagaimana bahwa bangsa Israel pernah diperbudak di Babel 70 tahun dengan kekejaman yang amat kejam. Jangan bicara HAM, saudara, di situ. Zaman itu belum ada HAM, saudara. Semuanya diperbudak dengan begitu kejam, saudara. Bahkan kita tahu sejarahnya bagaimana Roma pernah memperbudak, atau Roma pernah menghukum orang-orang tertentu, termasuk orang Kristen penginjil, dilepas di kandang singa, dipertontonkan dimakan singa. Nah, itu zaman itu jangan bicara HAM, saudara ya. Tetapi pada saat ini, cerita ini atau kejadian ini di mana seorang raja yang super kejam itu bermimpi dan dia sangat gelisah hatinya. Dipanggillah orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka berdiri di hadapan raja. Saudara, ini raja aneh. Dia mimpi, dia panggil semua orang senegeri itu. Ahli jampi, saudara, ahli sihir, ahli tenung, semuanya.
Orang pinter, saudara, kalau nggak pernah sekolah tapi dipanggil orang pinter, aneh. Ya, dipanggil semuanya, saudara. Dia katakan, saya bermimpi, tolong kasih tahu kepada saya apa mimpi saya dan apa artinya. Aneh nggak sih? Kalau kamu nggak bisa jelaskan kepada saya mimpi apa, beserta artinya, lu mati. Ini kan permintaan aneh, saudara. Dia yang mimpi, kita yang repot, saudara. Orang lain yang repot disuruh menjelaskan arti mimpi itu. Jadi ini adalah extraordinary request. Dilempar kepada dunia, dilempar kepada orang-orang terbaik, orang-orang paling pintar sejamannya di negeri itu. Tidak ada yang bisa menjawab. Ada sesuatu, sekalipun dikatakan bahwa mereka adalah ahli jampi, orang berilmu. Nggak tahu ilmu apa ini, saudara ya. Ilmu, ada ahli sihir juga di situ. Ya, orang-orang yang katakanlah punya indera keenam. Orang-orang yang dianggap orang memiliki supernatural power gitu. Dipanggil. Tetapi kita melihat catatan di ujungnya, tak satu pun bisa menjawab pertanyaan itu, tak satu pun bisa memenuhi permintaan raja. Sebuah extraordinary request. Semua orang di negeri itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan raja, tidak mampu untuk memenuhi hasrat keinginan raja. Dan dia semakin gelisah karena mereka yang diandalkan raja, mereka yang dipelihara raja, mereka yang dikasih makan raja, mereka yang dianggap penasehat raja, tidak bisa menjawab apa yang dimintakan raja. Lanjut, kita perhatikan dalam pasal 26, kita loncat, saudara. Daniel pasal 2 ayat 26, maaf, 26, ayat 26 sampai 28. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Sampai di situ. Jadi pendek diperhadapkanlah Daniel, saudara, ke hadapan raja. Daniel diganti namanya. Daniel adalah nama Yahudi, Belsasar adalah nama Babel. Kita tahu kisahnya pada saat bangsa Israel diperbudak oleh Babel, saudara. Mereka menghancurkan bait Allah, sesembahan bangsa Israel. Mereka hancurkan semuanya. Tetapi Babel memilih teruna-teruna yang terbaik dari bangsa itu, orang Ibrani, untuk disekolahkan di akademi mereka. Kalau kita perhatikan ini seperti zaman sekarang STAN. Apa itu STAN? Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Akuntansi ya? Oh salah. Sudah ganti ya? Atau mungkin ini sejenis IPDN. Kita nggak tahu. Jadi Daniel beserta Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah orang Ibrani yang diambil, teruna-teruna yang diambil oleh Babel, disekolahkan di akademi itu. Sehingga mereka dididik di sana. Tetapi kita tahu ceritanya Daniel tidak terpengaruh dengan orang-orang seangkatannya dari akademi itu. Mereka adalah teruna-teruna yang ujungnya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negara di bidangnya. Kita tahu Daniel ujungnya menjadi Menteri Keuangan. Ya. Jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sedang dididik di akademi itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Dia ganti namanya jadi Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku itu tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum.
Jadi extraordinary request ini tidak mungkin bisa dijawab oleh manusia biasa sekalipun mereka dari pihak supernatural people. Ya, makanya saudara yang naik supra itu adalah saudara supra people, gitu saudara ya. Tidak bisa. Ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi saudara, Daniel oleh hikmat Tuhan, sekalipun dia dididik di akademi itu, akademi Babel itu, dengan pengetahuan versi manusia, tetapi Daniel tetap percaya menyimpan hikmat yang dari Allah sebagai hikmat di atas segala hikmat. Amin. Kalau saudara memperhatikan renungan harian kita, dari Amsal sudah bicara tentang hikmat. Amin. Bicara pengertian, bicara tentang urapan, bicara tentang pengetahuan yang datang dari Tuhan. Hikmat adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Injil Yohanes katakan, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Firman ditulis dalam bahasa Yunani sebagai logos. Logos adalah hikmat ilmu pengetahuan yang dikejar oleh para filsuf Yunani. Di saat Rasul Yohanes berbicara kepada filsuf Yunani, kalian mengejar ilmu pengetahuan, kalian mengejar hikmat, kalian mengejar pengertian, tetapi ketahuilah bahwa hikmat, pengertian, ilmu tertinggi adalah logos, yaitu Yesus. Amin. Sehingga Daniel, saudara berkata, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar akan terjadi pada hari-hari akan datang. Amin. Ternyata hikmat manusia, hikmat yang dimiliki siapapun di dunia itu keok semua. Amin. Dibanding hikmat yang dimiliki Daniel. Saudara, saya mau katakan sebagai pemuda-pemudi yang ada, dikala engkau sedang bersanding dengan orang dunia, jadikan dirimu melebihi hikmat mereka. Amin. Bukan bicara umur, tapi bicara hikmat yang dari Tuhan. Jangan biarkan dirimu ada di bawah mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jadikan dirimu adalah orang-orang yang berhikmat, sehingga kalau kita bisa mengambil keputusan bahwa Daniel dapat memecahkan extraordinary request itu. Amin. Pernah nggak kita disuruh orang, tapi nggak dibekali dengan kejelasan? Ya, tim kita nanti akan ada di MD Banten sebagai tim multimedia, disuruh membuat logo, disuruh bikin flyer, malah disuruh mau bikin apa itu namanya, background, Bung, videotron. Kayaknya nggak masuk akal, saudara. Ya, kayaknya kita nggak mampu. This is something extraordinary. Ini sesuatu kayaknya kita, waduh, it's beyond my knowledge, maybe it's beyond my experience, maybe. Tetapi ini katakanlah extraordinary. Pernah nggak kita disuruh orang sesuatu yang nggak mungkin, nggak masuk akal, di luar pengertian kita, di luar kemampuan kita. Tetapi kalau permintaan itu datang kepada engkau, itu bukan hal yang kebetulan. Because they know, you and me, you and I, we are extraordinary people. Amin, saudara. Sehingga kita mampu melakukan itu, sekalipun di luar nalar, di luar pengertian, di luar kemampuan kita, beyond our ability and capability. Tapi Tuhan percayakan kepada kita, dikala kita mengembalikan kepada Tuhan. Seperti dia katakan, bahwa tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Amin. Mungkin ada perintah yang tidak masuk akal. Mungkin ada permintaan yang tidak masuk akal. Atau mungkin dari orang tua.
Ada keinginan orang tua yang tidak masuk akal buat anak-anaknya. Begitu kan? Bisa jadi ada. Bisa jadi permintaan orang tua, ada suruhan orang tua, ada perintah yang sekarang kan gak masuk akal. Tetapi kita sebagai orang muda, bagaimana kita meresponinya? Kampungan kali mau opini. Apakah begitu? Apa kita kembalikan, tolak itu? Push back. No, it's not me. Apakah kita generasi yang menolak perintah? Apakah kita generasi yang mengatakan tidak mungkin? Apakah kita generasi yang tidak mau mengambil tantangan? Are you going to take the challenge or not? Sementara tantangan kita semakin berat. Tantangan yang semakin berat ini butuh extraordinary people. Amin. Dunia di luar sana sedang berjuang, sedang bersaing untuk sesuatu yang begitu sulit. Saudara, untuk bekerja aja, kita melamar pekerjaan kemana? Mungkin katakanlah jadi karyawan Indomaret, mungkin jadi karyawan pom bensin, apapun itu. Kebutuhan dibutuhkan karyawan pom bensin 5 orang, yang daftar berapa orang? Banyak. Ya kan? Dibutuhkan karyawan Indomaret 2 orang, yang daftar berapa orang? Jadi sedang berlomba-lomba, bahkan untuk sesuatu yang kecil sekalipun. Tetapi hari ini kita tahu bahwa seorang Daniel, dia berkata bahwa di sorga Allah menyingkapkan rahasia-rahasia. Amin. Kalaupun dunia sedang berhadapan kepada sesuatu yang mustahil, gak mungkin aku bisa meraih itu. Gak mungkin aku bisa ada di sana. Gak mungkin aku bisa mendapat cita-citaku. Gak mungkin. Tetapi karena di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Amin. Ada Allah yang sanggup. We have also extraordinary God. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Anda mendapat tantangan, something extraordinary, are you going to reject it? Apakah Anda akan menolak? Take it. Serahkan kepada Tuhan, Allah yang tidak terbatas. Amin. Sehingga di balik dari extraordinary request itu, ada Allah yang tidak terbatas. Kita lihat apa yang terjadi. Ada extraordinary reward yang diberikan kepada mereka. Kita perhatikan dalam pasal 46 sampai 49. Masih di Daniel, pasal 46 sampai 49. Dikatakan apa? Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Ngeri ya? Seorang raja yang begitu bengis, seorang raja yang begitu kejam, begitu galak. Semua ahli nujum udah diseket semua, saudara. Tahu diseket? Ya. Sudah mampus semua mereka ahli nujum itu. Tukang sihir sudah mampus. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga ditetapkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah alam itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara, ada Tuhan dipermuliakan. Amin. Setiap kali saudara mendapatkan tantangan, saudara terima, saudara berdoa, katakan kepada Tuhan, Father, glorify your name through this work. Amin. Tuhan permuliakan namamu lewat semuanya ini. Sehingga Nebukadnezar menyembah Allah, tetapi Daniel pun mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Bayangkan, seorang raja menyembah seorang taruna yang datang dari bangsa budak. Because of our God is extraordinary. Amin. Dan lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar
dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Langsung Daniel jadi rektor, saudara. Ya, semua orang-orang berilmu di bangsa itu semua di bawah Daniel. Langsung Daniel diperintahkan mendapatkan posisi sebagai pemimpin di suatu daerah. Katakanlah mungkin dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dia menjadi tangan kanan kepercayaan Raja Nebukadnezar. Pasal 9, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesa, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi Daniel pun mengajak temannya, Sadrak, Mesa, dan Abednego, untuk bersama-sama memimpin seluruh wilayah Babel, sementara Daniel tetap tinggal di istana menjadi penasehat raja. Amin, saudara. Dari sesuatu yang tidak mungkin, something impossible, something extraordinary. Saudara, kalau engkau merindukan extraordinary word, you take extraordinary challenge. Amin. Tetapi bawa itu kepada Tuhan. Minta dari Tuhan hikmat dan pengurapan, marifat dari Tuhan, untuk orang muda bisa tampil cemerlang untuk meraih extraordinary reward. Amin. Ayat terakhir, Efesus 3 ayat 14. Di mana engkau? Doa Paulus, dan ini menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala bagi kita semua. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya, Efesus 3 ayat 14, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan mendugukan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ini doa Rasul Paulus, ini juga menjadi doa kami bagi kita semua, bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. If you want extraordinary reward, you need to take the extraordinary challenge. You need to take the extraordinary order or request. Tidak ada perintah yang tidak bisa kita laksanakan. Semuanya bisa kita laksanakan dengan hikmat dan pengurapan dari Roh Kudus. Puji Tuhan, saya rindu kita naikkan pujian, kita berdiri.